Nama aku Jelita Julinan, umurku 32 tahun. Aku seorang ibu dari 2 anak dan juga pegawai swasta. Halo, nama saya Yulia Arfianti. Usia saya saat ini 45 tahun. Saya ibu dari 2 orang putri. Saat ini saya bekerja sebagai pegawai swasta. Halo, nama aku Tessa Tasmalela Hanifa. Usiaku sekarang 29 tahun. Aku itu ibu dari 2 anak. Sekarang itu aku ibu rumah tangga sekaligus konten kreator. Yang bebas, siapa yang mau duluan? Ya, pertanyaannya ya Kak. Pernah nggak kamu tuh ngerasa diraguin atau dihakimin oleh orang lain saat mencoba ngelakuin sesuatu yang menurut hati kamu tuh udah terbaik? Terus gimana sih kakak ngelewatinnya? Aku boleh ya share duluan. Pada saat itu karir aku lagi baik banget ya. Cuman pada satu kesempatan itu aku harus memang benar-benar memilih antara anakku atau pekerjaanku. Yang mana banyak banget yang jangan gitu. Karena pekerjaan yang kamu ada saat ini tuh gak gampang meraihnya. Tapi memang aku harus memilih. Pilihan aku udah pasti anakku. Alhamdulillah pilihan aku, akhirnya anakku bisa aku lihat tumbuh kembangnya dengan baik. Dan alhamdulillah rezeki tetap lancar kok. Itu sih. Kamu gimana? Kalau aku jujur ya, mirip-mirip situasinya ya. Jadi 2 tahun lalu tuh aku dilema banget pokoknya sama kayak kata. Apa pilihan kamu pada saat itu? Terus waktu itu tuh sebenarnya udah kayak mendekati aku pengen resign. Cuma ada beberapa orang yang masih aja bener kayak kamu juga kayak bilang nanti gimana kalau kurang. Terus anak-anak kan masih kecil gitu. Terus banyak deh pokoknya yang bilang kayak gitu. Padahal suami juga udah support sebenarnya, kayak nyaranin aku gitu. Terus tapi saat itu aku sadar sih aku lebih milih anak-anak aku juga. Sama ya berarti kita ya. Tapi pastikan happy ending juga ya. Insya Allah. Boleh, siap-siap ya. Bismillah. Oke. Pernah gak sih teman-teman merasa bahwa sesuatu yang kita anggap itu tidak mungkin atau mustahil dalam hidup kita tiba-tiba berubah menjadi jalan keluar ataupun keajaiban? Sekali ya. Boleh. Lanjutin yang tadi, setelah dilema itu tuh dilanjutkan pekerjaannya atau kontraknya gitu ya. Terus dan 1 bulan setelahnya tiba-tiba aku hamil anak kedua. Itu jadi kayak Allah tuh benar-benar menjawab keraguan aku gitu, kayak oh aku yakin ini jalannya yang Allah kasih. Karena aku ternyata nggak sekuat itu sebagai manusia. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya sekarang juga rezekinya tuh nggak berkurang gitu, walaupun mungkin berbentuk ke yang lain, kayak misal anak-anak lebih sehat gitu. Terus dan aku juga kadang entah kenapa dipercaya buat review produk gitu, mungkin karena keisengan aku suka ngonten gitu ya di rumah sambil merawat anak gitu. Oke, sukses deh buat kamu ya, Wonder Woman. Kamu gimana? Di tahun 2024 kemarin diuji lah ya sama Allah. Gimana kesehatan aku tuh drop banget. Jadi berkali-kali aku masuk rumah sakit, sebulan bisa 3 kali, baru kontrol besoknya udah masuk IGD lagi. Waktu itu juga aku nggak pertanyaannya sakit. Ya akhirnya aku divonis suatu nyakit. Aku selalu tanya tuh sama Allah, kenapa sih harus aku? Udah merasa apa ini akhirnya ya? Apa ini akhir dari hidup aku ya? Di saking banyaknya pergejolakannya kayak gitu, dari mulai aku nggak terima, dari mulai aku takut mati, takut kehilangan orang-orang Pasti tercinta gitu kan, takut kehilangan pekerjaan, takut bagaimana aku bisa
membiayai pengobatan aku. Banyak hal yang aku takutin waktu itu. Tapi ya maka Allah tuh maha penolong ya. Insya Allah banget. Allah tuh kasih aku tuh kemudahan ketika aku tuh sudah mulai menghidupkan, mulai mengikhlaskan apa yang sudah terjadi sama aku. Itu baru mulai jalannya tuh terbuka. Jadi aku tuh kemarin sempet cuti selama setahun. Aku di cover semua pengobatannya. Terus aku juga tetap digaji. Masya Allah, itu kayak sesuatu hal yang gak yakin. Kayak nggak ada di pikiran aku. Aku tuh pikir ini gimana ya? Apa aku harus resign? Apa aku ya udah selesai aja gitu kan? Terus tapi Allah tuh benar-benar kasih jalan. Jadi sedih deh. Pernahkah kamu berada di situasi di mana kamu merasa ingin memahami sesuatu yang besar, tapi sulit dijangkau, tapi kamu justru diajarkan untuk menerima keterbatasanmu sebagai manusia? Perasaan kakak gimana? Ini sih terkait pekerjaan sih ya. Aku udah kayak gimana ya, sebagai kita bekerja di satu perusahaan, udah kayaknya udah sebaik mungkin, udah semampu mungkin, sampai posisi pada saat itu juga seharusnya bisa aku dapat sih. Cuman ya kadang kita dalam hal bekerja atau dalam suatu perusahaan kita udah melakukan yang terbaik, tapi kalau dari manajemen ya mungkin ada yang kurang dari aku pada saat itu. Tapi mungkin karena keegoisan atau aku merasa terlalu percaya diri kali ya. Jadi aku pikir semua sudah aku lakukan dengan baik, yang harusnya suatu kesempatan itu masih semuanya, apalagi dalam suatu perusahaan itu pengen banget. Saya udah ikutin prosesnya, saya juga udah memberikan yang terbaik, udah berusaha banget deh sebagai karyawan. Pada saat itu aku merasa, aku nggak tahu kalau yang lain ya. Oh berarti memang aku kurang atau aku terlalu percaya diri. Ya akhirnya aku sadar mungkin kita nggak boleh terlalu berpikir kita sempurna, nggak boleh juga terlalu berpikir kita udah yang lebih dari yang lain sih. Tapi alhamdulillah posisi saat ini saya duduk ada di sini, saya merasa dan saya alhamdulillah bisa ada di posisi itu, walaupun jalannya panjang ya. Itu sih yang saya alami. Kalau kamu gimana? Kalau perasaan aku kemarin itu kecamuk banget ya kak. Tuh aku sakit kemarin, aku dalam keadaan yang gak terima, depresi, segala macam gak karuan. Orang tua aku waktu itu, papaku yang ngomong sama aku gini, apa sih yang kamu takutin sebenarnya? Penyakitnya kan, kamu tuh cuma takut mati ya. Dan kita tuh akan menjemput ajal kita masing-masing. Kata ayahku kayak gitu. Di sini tuh kamu cuma bisa minta maaf sama Allah. Kamu tuh cuma disuruh ridho aja, ikhlas aja, jalanin apa yang udah Allah kasih. Waktu papa aku bilang kayak gitu sama aku, itu tuh rasanya kayak langsung nusuk banget ke hati. Saat itu juga di rumah sakit aku langsung ngambil wudhu, aku langsung sholat obat kak. Bener-bener aku tuh nangis banget, nangis sejadi-jadinya. Terus aku minta maaf sama Allah, terus aku bilang sama Allah, ya Allah, aku ridho. Kalau engkau mau kasih aku cobaan seperti ini, aku ridho, aku terima. Tapi tolong bantu aku, tolong bersamai aku, tolong mudahkan jalanku, kayak gitu. Dari situ makanya satu persatu jalan keluar tuh Allah tunjukin sama aku. Seneng banget aku bisa ikut andil dalam campaign The Land of Prophets ini. Pattern Gunung Sinai ini mengingatkan aku pada kisah Nabi Musa, bahwa Allah itu ada dan lebih besar dari ketakutan kita. Gak semua hal bisa kita kontrol dan ada hal-hal yang harus kita serahkan kepada Allah.
Sangat excited sekali, happy banget. Aku bisa terpilih dari mungkin ratusan atau ribuan NP Women dalam campaign ini, yang mana campaign ini sangat menginspirasi untuk kita semua, bahwa kita juga harus yakin setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, dengan ikhtiar, dengan berdoa, dan kita harus selalu percaya bahwa Allah itu selalu ada di samping kita, mengelilingi kita setiap hari, setiap saat, setiap detik. Aku yakin dari campaign ini dan juga kisah-kisah inspiratif dari NP Women lainnya membuat kita yakin bahwa mukjizat Allah itu nyata dan tidak ada yang mustahil baginya. Sampai jumpa di campaign selanjutnya.